Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala aidan a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan. Shadaqallahul 'azim. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, esensi dari bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah optimalisasi nikmat tersebut dalam upaya ketundukan dan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi atas nikmat yang ada, yang Allah karuniakan kepada kita, diolah sedemikian rupa di dalam upaya mengikuti petunjuk dan arahan Allah Subhanahu wa taala. Allah titipkan nikmat sehat, sehatnya harus bisa diolah sedemikian rupa untuk ibadah. Allah berikan umur kepada kita, maka sebisa mungkin umur yang Allah karuniakan itu dalam rangka untuk ibadah. Allah karuniakan, titipkan rizki kepada kita, maka rizki tersebut harus diolah sedemikian rupa untuk ibadah. Karena pada hakikatnya penciptaan kita di muka bumi ini adalah untuk ibadah. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Dan aku tidaklah ciptakan jin serta manusia kecuali untuk beribadah. Salawat salam semoga berlimpah kepada Nabi yang mulia, baginda Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk keluarganya, para sahabatnya. Mudah-mudahan kita selaku umatnya istiqomah di dalam meniti risalah ini, sekaligus berharap kelak di yaumil akhir akan mendapatkan syafaat darinya. Amin ya rabbal alamin. Kabar sehat Pak? Alhamdulillah sehat ya. Enaknya habis hujan ngopi Pak ya. Ngopi sambil rebahan ya. Insyaallah. Ala kulli hal, Allah takdirkan, Allah himpun kita pada kesempatan malam hari ini untuk memanfaatkan waktu yang ada. Karena waktu itu nggak akan berulang lagi Pak. Waktu itu nggak akan berulang lagi. Maka kata wal asr, kalimatul qasam sebagai awalan penegasan sekaligus keseriusan agar kita berhati-hati betul terhadap waktu yang ada. Izin, kita ini tidak punya banyak waktu Pak. Kita ini nggak punya banyak
Mana waktu yang kita punya? Sebelum ke sana deh, apa sih waktu itu? Waktu itu apa, Pak? Halo? Apa itu waktu? Apakah waktu ini? Ini waktu bukan? Apa itu? Oh, itu jam. Oke. Nah, waktu yang mana waktu itu? Kesempatan. Oke. Apa tuh waktu? Lain. Hari. Hari itu waktu. Ketika kita dulu anak-anak, nyebutnya apa? Waktu anak-anak ya. Ketika dulu kita masih lajang, maka itu menjadi waktu pada masa itu. Waktu remaja. Apalagi? Waktu belum kenal agama. Waktu. Masa, betul. Waktu itu adalah kejadian-kejadian yang kita alami dalam kehidupan kita. Ya, kejadian-kejadian yang kita alami ini nggak akan keulang lagi, Pak. Dan kita nggak punya waktu banyak. Apa yang barusan tadi kita lakukan, sholat maghrib tadi yang kita tunaikan, itu sudah menjadi masa lalu buat kita. Benar nggak? Kita nggak punya banyak waktu. Yang kita punya adalah saat ini nih. Ini nih, sekarang ini nih. Ini waktu yang punya kita. Besok, makanya besok itu adalah insya Allah. Jika Allah menghendaki. Sementara waktu durasi yang tidak banyak ini, yang sedikit ini, inilah adalah bagian untuk kita. Karena untuk nanti Isya, walau alam, nyampe apa enggak Isya? Mudah-mudahan nyampe ya. Mudah-mudahan nyampe. Insya Allah ya. Karena belum punya kita ini. Yang kita punya ini saat ini saja nih, saat ini. Maka yang lalu jadikan cermin buat kita. Yang lalu jadikan bahan untuk kita sama-sama berbenah. Sementara esok miliknya Allah, maka optimalkan yang Allah berikan saat ini. Karena kita belum yakin, belum tentu nanti kesempatan berikutnya mendapati. Maka ketika diberikan kesempatan ini, maka ahsanul amal, terbaik amal yang kemudian kita persembahkan. Maka ketika kita sholat yang terbaik. Ketika kita sedekah yang baik. Ketika muamalah yang terbaik. Karena belum tentu nanti esok kita akan mendapat ini. Maka innal insana lafi khusr. Sesungguhnya al-insan manusia benar-benar. Disebut gitu. Sesungguhnya udah sungguh benar-benar gitu ya. Ini keseriusan kuadrat gitu ya. Sesungguhnya manusia benar-benar dalam keadaan merugi. Bahkan dalam keterangan khusrin, penambahan kata rin di belakangnya itu menunjukkan bahwa kerugian yang berlipat-lipat. Maka terkadang saya pakai rumus tahu-tahu. Tahu-tahu aja udah Isya. Tahu. Baru aja istirahat bentar. Tahu-tahu sudah subuh aja tahu-tahu udah ada arang azan. Ya, tahu-tahu ya Allah, ketika ngaca kok sudah mulai rambut banyak beruban, tahu-tahu gitu. Nggak nyana nggak kita duga gitu loh. Tahu-tahu saja ya Allah, ngelihat anak sudah gede-gede, cucu sudah ada yang punya cucu. Banyak ya, banyak ya. Insya Allah, tahu-tahu saja kita. Tahu-tahu sudah sampai pada titik ini ya Allah. Gak nyangka nih. Tahu-tahu itu umur kita tuh. Bicara waktu, bicara umur kita. Maka siapa yang pandai menggunakan waktu, maka ia akan pandai pula dalam memanfaatkan kehidupannya. Maka supaya tidak rugi, supaya kita tidak mendapatkan kecelakaan, illalladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Supaya kita tidak dalam keadaan merugi,
maka jadilah orang-orang yang beriman. Maka orang beriman itu qad aflahal mu'minun, beruntung dia. Maka orang beriman itu ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Mereka itulah nanti yang akan mendapatkan petunjuk dari Allah, sekaligus mereka akan mendapatkan keberuntungan. Siapa? Yang iman. Maka dasar iman ini menjadi cantolan kita, izin. Nanti enggak nih bahasanya cantolan. Non cantolan tuh. Apa? Gantungan. Buat gantungan amal kita sebanyak apapun, izin, mohon maaf, sebanyak apapun kita punya amal, tapi nggak punya cantolannya, nggak punya gantungannya yang namanya iman, kesemuanya zong di hadapan Allah. Sholat, sedekah dan seterusnya, maka kita harus punya cantolan namanya iman. Iman ini bukan hanya sekedar lip sync penghias lisan, tetapi iman itu harus terejawantahkan melalui takwa. Ngejalanin yang Allah perintah, ninggalin yang dilarangnya. Ini amal soleh kita. Maka iman ngerendeng tuh dengan amal soleh. Maka orang iman kudu amal, orang beramal halus landasannya iman. Nah, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka bahasan pada malam hari ini ya sampai Isya ini mudah-mudahan kita ingin coba bersama-sama melanjutkan pembahasan mengenai iman dalam kerangka yang lebih besar, dalam rumah yang lebih besar namanya al-Islam ini. Insya Allah kita dari lahir nih. Insya Allah dari lahir kita sudah dianggap sebagai orang Islam. Dianggap oleh manusia yang lainnya. Tetapi kemudian di hadapan Allah apakah sudah atau belum? Maka nanti kita akan lihat seperti apa keberadaan keislaman kita ini. Kalau tuntutan secara fikih Islam jelas. Mulai dibuka dengan pintu namanya, gerbangnya itu dibuka dengan kunci namanya syahadat. Maka sudah syahadat syarat ketentuan berlaku di dalamnya. Ada sholat, ada zakat, ada puasa, ada haji dan seterusnya. Itu adalah bagian dari kerangka rumah besar Islam yang di dalamnya mencakup begitu banyak ibadah-ibadah. Nah, sebagai agama yang fitrah tentunya, fitrah agama yang bersih, Islam itu adalah agama langit. Karena apa? Baik kitabnya itu menyandarkan kepada wahyu Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini kitab samawi, ini agama samawi. Maka tentunya sebagai agama fitrah berfungsi sebagai apa? Sebagai pedoman di dalam menjalani hidup dan kehidupan kita. Di dalamnya itu termaktub syariat-syariat, aturan-aturan untuk menyelamatkan kita. Pertanyaan berikutnya, mau nggak kita diselamatin? Kan gitu. Mau nggak kita ini dibimbing, diselamatkan melalui Islam? Padahal kata Allah dalam surat Al-Maidah, al-yauma akmaltu lakum dinakum, pada hari ini telah aku sempurnakan agama ini untukmu. Sudah disempurnakan agama ini. Maka kita nggak perlu lagi tuh bikin rekayasa, bikin aturan-aturan, bikin norma-norma yang itu sudah oleh Al-Quran, oleh agama Islam ini berikan. Jadi kan enak, kita tinggal ngikutin saja. Ya, beragama ini tinggal
ngikutin kita, nggak perlu bikin-bikin, sudah sempurna. Tetapi lagi tadi saya ingat, la ikraha fid din. Ini pilihan-pilihan, Pak. Bapak menjadi memeluk agama Islam dipaksa? Enggak. Akan tetapi lagi-lagi ketika kita sudah masuk di dalamnya, maka kita harus fa'lam annahu la ilaha illallah. Maka kita harus sama-sama belajar ilmui kalimat la ilaha illallah itu. Maka Islam, alhamdulillah, sebelumnya kita sedikit bahas Islam kita ini sejujurnya kalau boleh sampaikan dari nasab keturunan, betul ya? Islam kita ini keturunan, bukan dari observasi, bukan dari penelitian ilmiah. Tapi tahu-tahu saja, sekolahin, agamanya Islam. Diajak bapak kita, diajarin emak kita, tahu-tahu kita Islam. Tapi tidak cukup hanya sekedar kita berislam, fa'lam annahu la ilaha illallah. Maka kita harus mengilmui. Supaya apa? Keislaman ini nanti jadi mudah adanya. Maka kita akan terus belajar sampai kapan, Pak? Mau ngaji sampai kapan? Sampai mati, insya Allah, Pak ya. Sampai mati. Maka alhamdulillah ya, diberikan oleh Allah, diringankan kaki kita untuk bisa hadir. Datang aja, Pak, datang ngaji itu pahalanya sudah besar. Meskipun datangnya itu nyender-nyender sambil merem-merem dikit nggak apa-apa lah. Ya. Karena capek mungkin ya, lelah, merem-merem dikit nggak apa-apa, tapi telinganya tetap dengar. Bisa nggak gitu ya kira-kira? Bisa. Pokoknya nanti kalau yang merem ditanya bisa jawab, berarti meremnya telinganya. Sudah waktu Isya tiba. Mudah-mudahan dengan kita mencoba meluaskan makna Islam ini, bahwa Islam itu bisa bermakna aslama, tunduk taat patuh, istaslama berarti berserah diri, salam berarti kesejahteraan dan selamat, as-salim itu bisa bermakna sehat, dan terakhir adalah as-sulam, tangga. Mudah-mudahan sedikit demi sedikit dari pembelajaran kita di setiap pekannya kita perbaharui, kita perluas. Mudah-mudahan makin menjadikan Islam kita yang kafah, dan Allah himpun kuatkan kita dalam barisan orang-orang soleh. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam, billahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.